Asma itu penyakit keturunan dan tidak bisa sembuh. Emang benar? Yuk kita kupas tuntas tentang asma. Tonton video ini sampai habis ya. Halo Sobat Siloam, saya Dr. Rina Andriani, dokter spesialis paru di Siloam Hospital Ambon. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit heterogen disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Dan tanda khas asma adalah sesak nafas, batuk, kadang ada rasa berat saat bernafas yang intensitasnya bervariasi. Kadang dia berat, tapi kadang juga tidak terlalu berat, tergantung dari respon pasien. Dan biasanya juga ditandai adanya hambatan aliran udara ekspirasi. Saat kita kasih keluar nafas, biasanya pasien ada rasa sesak. Faktor penyebab asma ada beberapa, ada asma alergi, ada asma non-alergi, asma yang didapatkan saat dewasa misalnya akibat aktivitas ataupun pada asma yang didapatkan pada orang obesitas. Tentang asma alergi ya, ketika ada iritan, sebenarnya yang terjadi adalah respon saluran nafas berupaya untuk menghilangkan iritan tersebut. Tapi pada orang asma, jadi peradangan saluran nafas yang akhirnya penyempitan saluran nafas berlebihan membuat saluran nafasnya jadi sempit sehingga muncul gejala sesak dan itu intensitasnya dalam waktu cepat. Jadi kadang pasien dengan eksaserbasi atau kambuh ketika terkena alergi misalnya debu, iritan, itu bisa tiba-tiba sesak berat misalnya. Untuk pasien asma non-alergi itu biasanya dikelompokkan pada pasien-pasien yang misalnya muncul asma setelah aktivitas, muncul asma dengan tidak ada riwayat alergi sebelumnya, tapi tiba-tiba ada keluhan asma, sesak, batuk yang banyak. Misalnya pasien-pasien yang terpapar terlalu sering dengan iritan. Awalnya tidak ada alergi, tapi akhirnya jadi terinjus asma akibat paparan yang berulang-ulang. Tapi sebenarnya itu bukan alergi. Fakta. Jadi asma yang didapatkan dari keturunan atau secara genetik bisa ada. Tapi untuk saat ini asma yang didapatkan pada saat dewasa ataupun tidak ada riwayat keturunan sebelumnya juga ada. Memang saat ini belum ada asma yang betul-betul bisa sembuh. Tapi yang ada bahwa kita harusnya bisa mengontrol asma dengan terapi, pengobatan, pola hidup yang baik dan sehat, dan mungkin akan sedikit demi sedikit membawa kondisi asma yang cukup stabil untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ada kontrol obat jangka panjang, tapi kita usahakan jika memang pasien dalam keadaan terkontrol, nanti pelan-pelan kita akan menurunkan dosis obat dan mungkin satu saat pasien bisa lepas obat. Ada faktanya bahwa ada asma phenotyping, asma yang disebabkan oleh aktivitas. Jadi mungkin kalau secara umum kita bilang bahwa orang asma itu sebaiknya tahu ketika tiba-tiba misalnya pasien akan ada keluhan, berarti mungkin harus istirahat dulu, fokus evaluasi nafasnya, mungkin penggunaan obat-obat inhalasinya, sehingga dicegah jangan sampai terjadi kekambuhan. Olahraga sesuai batas yang bisa ditolerir oleh saluran nafas. Paling bagus berenang. Tapi ya itu saja, kalau memang nanti ada alergi, misalnya alergi klorin atau apa, itu jelas-jelas nggak boleh masuk kolam ya. Fakta, ketika penggunaan obat inhalasi sekalipun tapi tidak dengan dosis, penggunaan takaran yang tepat, itu bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Kalau jenis obat, takaran, penggunaannya tidak sesuai, bisa jadi pasien menyebutnya ketergantungan. Karena kadang sesak pakai, saat sesak pakai. Padahal mungkin ketika dikontrol dengan baik, penggunaannya dengan tepat, bisa suatu saat pasien lepas dari obat inhalasi. Asma memang tidak dapat sembuh dengan total, tapi dapat kita manage. Kuncinya adalah jangan sampai kualitas hidup kita menurun akibat asma. Jika memang mengalami gejala asma atau sudah mengidap penyakit asma, sebaiknya Anda segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Salam sehat!